Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya. Hari ini sebelum kita belajar, silahkan pimpin doa dulu oleh KM. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Selanjutnya kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air. Selesainya kita nyanyi barusan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, itu kaitannya sebagaimana dengan yang akan kita bahas di materi hari ini, yaitu kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Sebelum ke pencemaran lingkungan, masih ingat materi yang sebelumnya tentang apa kemarin? Berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya, betul. Di makhluk hidup dan lingkungannya kemarin kita membahas apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Masih ingat kan ya semuanya? Masih, alhamdulillah. Oke, untuk berikutnya adalah kita lihat dulu tayangan yang satu ini. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Ada yang bisa kalian katakan atau dari hasil tontonan barusan? Apa katanya? Yang bisa kalian sampaikan? Pernahkah kalian menjumpai kondisi yang seperti tadi di sekitar tempat itu? Banyak atau sedikit? Banyak. Apa saja yang mempengaruhi kondisi tersebut? Sampah plastik, apalagi? Banyaknya penggunaan sampah plastik. Yang lain? Limbah pabrik. Nah, ketika kita tadi kaitannya dengan melihat kondisi lingkungan yang seperti tadi, yang diharapkan buat kalian saat ini, paling tidak kita bisa menjaga supaya lingkungan ini tidak tercemar, paling tidak dari diri sendiri saja, yaitu kita diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang diharapkan di kita, nanti menemukan solusi dulu mengatasi pencemaran lingkungan dalam bentuk kampanye secara efektif, dalam mampu mengkomunikasikan. Di sini kalian tadi setelah membuat video ataupun dengan desain yang lain, kita mampu mengkomunikasikan video singkat atau vlogger ataupun tadi dengan kampanye dengan gambar pencemaran lingkungan sebagai, di sini yang paling dilakukan adalah untuk mengatasi dampak pencemaran dalam kehidupan sehari-hari. Sambil dicermati nanti seperti apakah yang harus kita lakukan. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Merintih dan berdoa
Itu kurang lebih gambarannya ya. Dari apa yang tadi kita nyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa sampai ke sini, kira-kira terbayang nggak kalau hutan atau lingkungan yang ada di sekitar kita rusak seperti tadi? Apa yang akan terjadi 5, 10 tahun atau 50 tahun yang akan datang? Menurut saya, negara Indonesia akan sangat banyak penyakit yang berdatangan dari sampah-sampah tersebut, dan kita tidak akan bisa merasakan keindahan alam Indonesia berupa air, tanahnya yang subur, dan keindahan-keindahan alam lainnya pun akan terganggu. Produk video singkat seperti apakah yang dibuat kelompok kalian agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan? Silakan nanti berkumpul sesuai kelompoknya. Sudah Bapak siapkan kelompoknya supaya merata. Nanti kalian berubah untuk yang kelompoknya dengan Misbah, nanti berada di sebelah sana. Misbah, Risa, Aisyah, Anissa, Jelika, dan Ayudia. Nih, silahkan diskusikan. Dapat LKPD masing-masing di situ. Dari mulai di situ ada tujuannya tadi masuk sampai tujuan yang ke-6, itu kalian diminta nanti membuat video singkat ataupun nanti intinya sebetulnya untuk mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Kalian bisa video, bisa tadi poster dan sebagainya. Sok ditelaah dulu gambarnya. Udah kesulitan? Oke, jangan lupa dilengkapi dulu bagian atasnya. Itu nama. Ini usah dulu. Yang nomor 5 itu kaitannya dengan itu. Setelah ini kan analisisnya, solusinya apa dari tadi. Solusinya misalnya ada buat tadi misalnya mau video mau apa gitu ya. Itu nanti tulisan di sini solusinya. Oh, mau buat video. Jangan kalian yang nanti milihnya mau 3-3-nya boleh, mau salah satu boleh. Ini udah siap terus bagi orang-orangnya. Nomor 5, nomor 6. Orangnya anu bagian ngesutna saha, anu bagian ngarancang tata naon teh ngeditna saha, bagian dina saha. Terus bagi sampai ke situ. Bagi lagi, Pak. Masih tulis kan ini entos. Ya bisa, nya maksudnya anu bagian ngarancang alur misalnya dari mulai rencana awal lamun eta sutradara gitu kan. Set tangke saha gitu, percaya misalnya. Atau ada ke semua terus babarengan. Kan mungkin ada yang lebih spesifik, misalnya kayak anu bagian ngedit misalnya saha lebih bisa, atau bagian ngamein video saha, anu bagian ngobrol saha. Silakan nanti presentasikan. Tidak perlu semuanya juga nggak apa-apa ke depan. Yang lain nanti perhatian boleh menambahkan atau mengoreksi supaya hasilnya lebih bagus lagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menerangkan produk video singkat seperti apakah yang dibuat kelompok agar bisa mengkomunikasikan sebagai edukasi ke masyarakat luas untuk mengatasi dampak pencemaran lingkungan. Terima kasih, itu hasil diskusi kalian yang luar biasa. Dengan waktu yang singkat, kalian sudah bisa merencanakan dari berbagai solusi untuk mengedukasi masyarakat luas sekitar kita berkait dengan mengatasi dampak pencemaran lingkungan yang saat ini sudah begitu mengkhawatirkan, apalagi dengan kondisi sekarang yang kondisinya kemarau yang sudah panjang. Yang jelas nanti Bapak minta, karena ini kejadiannya di luar kelas,
kalian nanti setiap kegiatan kalian nanti fotokan atau videokan supaya nanti terlihat oh siapa yang memvideokan atau yang mengerjakan. Nanti dilaporkan langsung atau via by WA mah enggak. Nanti kasih link untuk uploadnya boleh. Kalau lihat di sini selama pengerjaan kemarin kalian sudah mengerjakan, dilihat dari laporannya yang sudah diberikan melalui link. Di sini dari kelompoknya Dinda, alhamdulillah ada foto-fotonya mengirimkan selama pengerjaan tugasnya. Ini kurang lebih gambarannya ya. Jadi betul-betul kan dikerjakan, ini terlihat ya. Ini ada narasumbernya juga diperlihatkan di sini ya. Tuh. Yang diharapkan itu buat kita semua adalah dari video yang kalian buat itu nanti diharapkannya satu, kaitannya adalah tujuannya mengedukasi. Tujuannya mengedukasi, mengajak untuk masyarakat umum atau lingkungan sekitar itu supaya paling tidak kalau yang tadinya misalnya berperilakunya kurang baik itu menjadi lebih baik, atau yang tadinya jelek menjadi baik gitu ya. Itu kaitannya. Bapak harapkan di video ini kalian sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin. Kriterianya adalah bisa saja tergantung satu orangnya, tempatnya, yang paling mungkin mempengaruhi bisa juga nanti perangkatnya ya. Perangkatnya yang lebih bagus, hasilnya juga akan maksimal. Tidak kalah penting adalah pesan yang disampaikan. Oke, kasih semangat dulu untuk yang presentasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baju Padilla, saya perwakilan dari kelompok Dinda. Untuk tema yang kami sampaikan yaitu tentang pencemaran tanah yang diambil di lokasi Jalan Jenderal Sudirman, tempatnya di Dusun Ciberem. Oke, itu kita lihat tayangannya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga semuanya. Perkenalkan saya Dina Nur Aziza, saya di Pantanara Prasetya. Kami dari kelompok 3, kami akan menelusuri pencemaran lingkungan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di sekitar Jalan Jenderal Sudirman masih terdapat banyak sampah yang berserakan keras. Akibatnya, ini merupakan proyek kesadaran warga yang tidak bisa menjaga lingkungan sekitar. Sampah sendiri merupakan sampah plastik yang perlu terurai, di mana sampah ini merupakan banyak dari pencemaran tanah. Mari kita telusuri pencemaran lingkungan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Maka untuk mengurangi pencemaran lingkungan, kita dapat melakukan dengan berbagai cara. Pertama yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, dengan meminimalisir penggunaan sampah-sampah plastik. Ketiga yaitu melakukan daur ulang atau pemanfaatan sampah. Kemudian dengan rutin melakukan upaya pembersihan setiap hari. Perkenalkan, nama saya Nina Hasana dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana upaya kalian jika ada yang melakukan perbuatan perilaku untuk pencemaran air? Izin menjawab. Boleh. Dari kelompok saya cuma bisa menegur untuk yang membuang sampah ke sungai. Terima kasih. Kita masuk ke kelompok yang ketiga. Yang disampaikan adalah dari kelompoknya Alpin. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alvin Septian, saya perwakilan dari kelompok 4. Kita mengambil tema pencemaran sungai. Lokasi yang kami jadikan tempat pembersihan berada di Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Kami tidak hanya bertugas dengan apa yang telah direncanakan, tetapi kami bersama-sama saling membantu membersihkan area, tetapi semua tidak lepas tanggung jawab dari tugasnya. Sebelum menonton video yang akan ditayangkan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal yang tidak mengenakan, karena itu ada hal yang tidak dapat saya sebutkan, semoga dapat dimaklumi. Silakan. Baik. Oke, kita lihat dulu. Nanti kalau perlu di pause kasih tahu.
menjelaskan lebih lanjut, saya mohon meminta tolong untuk membacakan ini bersama-sama. Dimulai dari sekarang. Merusak lingkungan sama dengan merusak generasi yang akan datang. Mari bersama SMKN 1 Ciamis ciptakan lingkungan bersih dari sampah. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, apakah ada yang dapat menyimpulkan? Oke, saya lanjut. Kami mengambil 4 poin penting dari tayangan video tadi, yaitu 1. Mari ubah kekhawatiran menjadi kesabaran, menjadi kesadaran. Banyak orang zaman sekarang hanya bisa menunjukkan atau mengekspresikan kekhawatiran mereka akan sampah. Tetapi mereka hanya bisa khawatir tanpa ada aksi nyata dan turun ke lapangan untuk membersihkan atau setidaknya mengurangi. Oleh karena itu, ubahlah kekhawatiran menjadi kesadaran. Karena kalau sudah banyak orang yang sadar akan masalah ini, kekhawatiran pun akan hilang. Yang kedua, tingkatkan rasa tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Banyak dari kalangan masyarakat yang kehilangan rasa tanggung jawabnya sebagai masyarakat dalam menjaga kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Sehingga seenaknya membuang sampah sembarangan dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka kesadaran akan kesalahan itu sangatlah penting dan harus ditingkatkan. Lalu yang ketiga, kalau sudah seperti ini mau siapa yang disalahkan? Sepertinya bukan waktunya untuk saling menyalahkan satu sama lain. Mari kita tingkatkan kebersihan lingkungan dengan tujuan menciptakan lingkungan bebas dari penyakit. Lalu yang terakhir, merusak lingkungan sama dengan merusak generasi yang akan datang. Coba bayangkan, jika ini tidak di stop, jika ini tidak diselesaikan dari sekarang, apa yang akan terjadi di 5 atau 10 tahun ke depan? Indonesia akan menjadi pulau sampah, Indonesia akan dipandang jorok oleh negara lain. Apakah kita tidak malu? Maka dari itu, ubahlah kebiasaan jelek mengenai sampah dari sekarang. Maka insya Allah kita dapat menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat. Sehingga kita dapat merasakan kesegaran udara, kejernihan air, dan kesuburan tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya dari tampilannya. Walaupun tadi ya gambarnya mungkin karena pengambilan atau apa ya, nanti anak multimedia yang lebih tahu. Mungkin nanti bisa, sebetulnya itu masih bisa diperbaiki. Nanti tinggal apa ya namanya, berarti tinggal di editing supaya gambarnya jadi betul gitu ya, itu kaitannya. Supaya nanti ketika orang melihat itu atau membaca atau melihat penonton video ini mengena gitu ya, kaitannya itu. Oke, itu barusan dari 3 kelompok sudah rasanya luar biasa, sudah mewakili, sudah mulai kita ternyata masih banyak kekurangan dan kesalahan. Bahkan mungkin di sekitar kita masih banyak juga yang melakukan ternyata itu sudah dianggap biasa gitu. Nah, kebiasaan itu yang harus kita ubah supaya menjadi lebih baik. Tadi disampaikan 5, 10 tahun bahkan mungkin 20 tahun yang akan datang. Nanti barangkali mungkin ketika misalnya di antara kalian sudah punya keluarga, sudah punya anak, nah anak kita apakah akan mencicipi yang kita rasakan saat ini atau mungkin yang lebih jelek? Nah, itu yang perlu kita hadapi supaya nanti yang terbaik yang kita berikan ya. Tuh kaitannya. Baik, tema yang kami ambil yaitu pencemaran lingkungan tua, yaitu tanah, udara, dan air yang berlokasi di Tanjung Manggu Sindang Rasa dan Jati Sindang Rasa. Sapi. Ya. Ada yang mangrove gitu.
Bang, sini. Biar dijual ke mana-mana gitu. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya, mari. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat. Konsep untuk proyek yang kami buat adalah seseorang yang tersadar akan pencemaran air melalui mimpi buruk. Untuk lokasi pembuatan adalah di Bendungan Cipali, Kecamatan Ciamis. Apa sih pendapat Kakak dan apa juga dampak yang akan dirasakan tentang pencemaran yang ada di lingkungan sekitar ini? Mungkin untuk dampaknya di sini kan banyak sekali limbah. Jadi untuk limbah itu sebetulnya sumber penyakit. Jadi untuk dampak ke masyarakat itu yang pertama mungkin penyakit. Menjaga lingkungan bukan hanya anak-anak tapi dengan tindakan. Ini semua kita lakukan untuk anak dan cucu kita nanti untuk merasakannya. Jaga lingkungan sebelum diri kita sendiri yang merasakan dampaknya. Kita yang melakukan dan juga yang merasakannya. Nanti kalian tuliskan perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini, terutama kaitan dengan kalian selama mengerjakan proyek, ya. Untuk kelompok 1 nanti silakan isi di lembar ke-1, kelompok 2 di lembar kedua. Ini ada 5 lembar, silakan nanti sesuai kelompoknya. Jadi nanti paling tidak satu halaman ini ada 5, ya 5 orang, ada 5 orang. Tadi ada yang tidak hadir. Ya di lembar kelima ini ada sangat senang dan menambah pengetahuan saya akan pencemaran lingkungan. Kaitannya berarti lebih tahu tentang pencemaran lingkungan dan betapa sangat sulitnya, apalagi tadi di kelompoknya Alpin itu kan. Ini seru dan kita belajar lebih banyak tentang pencemaran air dan melakukan aksi nyata ini. Berarti selama ini kan kita masih duduk di kelas, belum ada aksi nyata. Nah ini nanti diharapkan nanti kalian lebih banyak ke sini, ya. Walaupun Pak, kita kan masih kecil, masih umur ya, itu yang perlu kita tingkatkan. Kalau tidak mulai dari sekarang, siapa lagi nanti atau siapa lingkungan kita oleh siapa nanti akan dikelola dengan baik. Bapak minta bantuan kalian untuk mengisi untuk melihat hasilnya. Silakan nanti diisi. Atau dilingkari. Sudah. Setelah mengerjakan ini, menurut kalian bagian mana yang paling kalian sukai dari materi ini? Atau dari 6 tujuan yang kemarin Bapak sampaikan? Atau yang satu yang paling sudah dipahami, terus yang paling belum dipahami yang mana? Mengurangi penggunaan kendaraan atau emisi gasnya paling tidak. Makanya sekarang pemerintah kita mengupayakan untuk mengurangi emisi ini, diupayakan untuk beralih ke energi, sumber energinya listrik, bukan bahan bakar minyak lagi atau bahan bakar fosil.
Itu salah satunya. Jadi untuk membantu mengurangi dampak pencemaran ini. Sebelum kita berakhir di materi ini, satu lagi yang harus kalian isi berkaitan dengan ini. Tolong digambarkan ekspresinya kalau tadi di Jamboard, di sini ditulis ada sedikit berbeda. Sudah? Sudah. Semua juga sudah terbaik. Cuma nanti ternyata pilihan kalian jatuh ke kelompoknya Dinda yang terbaik mungkin dari segi yang lain. Oke, teman juga bisa itu. Karena kesepakatan kalian adalah juara yang terbaiknya adalah kelompok Dinda, maka silahkan ke depan. Dindanya ke depan, sini. Sini, Pauji ya. Ini, aku Dinda. Ini yang terbaik buat kalian. Kita nampaknya sudah mau berakhir di pertemuan ini. Yang Bapak ingatkan kembali lagi, pembelajaran kita di hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Satu, kaitan dengan proyek kalian. Nanti proyek kalian silakan diedit kembali, ya, diedit kembali menjadi yang terbaik, ditambah lagi yang tadi kekurangannya masukan dari teman-teman, dari kelompok lain, dari Bapak, silahkan diedit. Nanti setelah diperbaiki, nanti kalian silakan uploadkan di YouTube kalian, channel YouTube kalian, terus bisa di IG, bisa di TikTok, bisa di apa, terserah. Tapi yang jelas nanti jangan di private supaya orang lain bisa lihat. Terus kirimkan linknya ke Bapak sebagai bukti laporan bahwa kalian sudah menguploadkan. Oke, itu saja. Dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas berkaitan dengan zat dan perubahannya. Silakan kalian dibaca kembali literaturnya yang lebih luas lagi. Apakah nanti kita proyeknya, nanti kebayang kalian misalnya proyeknya mau apa, nanti kita diskusikan proyeknya mau seperti apa, atau Bapak kita rancang dulu. Apakah kalau nanti buat video lagi, kalau zat dan perubahan kan mungkin berbeda proyeknya ya, tidak seperti yang sekarang, karena sekarang cenderung edukasi ke masyarakat kaitan dengan pencemaran lingkungan. Oke, itu saja hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi kita, umumnya bagi semuanya. Dan juga jangan lupa tadi seperti halnya di Padamu Negeri tadi, kita kuatkan menjaga kebersihan dan lingkungan ini supaya lingkungan ini tetap terjaga dengan baik. Oke, itu saja hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat khususnya bagi kita semua, dan bagi kalian juga mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan kita semua. Dari Bapak mungkin itu, silakan dipimpin doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.